Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah majelis duha Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya lah kita masih diberikan kemudahan bisa menjalani hidup dan kehidupan ini dalam keadaan mudah-mudahan sehat walafiat. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan di hari ini, hari Ahad pekan pertama dari bulan Maret, tanggal 22 Sya'ban 1445 Hijriah, di mana pembahasan kita dalam membahas tafsir ayat suci Al-Qur'an Al-Karim, yang mana pada pertemuan yang terakhir di bulan lalu saudara sekalian kita sampai di surah Al-Fajr ayat yang ke-14. Coba catatannya sesuaikan saya. Al-Fajr ayat yang ke-14 yang terakhir. Saya catat di sini. Masjid Ar-Rahmah Al-Fajr ayat yang ke-14. Kita akan lanjutkan ke surah yang sama di ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-15. Baik, kita lihat di sini aplikasi dari Quran dan terjemahnya, yaitu surah Al-Fajr, tepatnya di ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Artinya fa'amma maka adapun, artinya maka, amma adapun, al-insanu insan manusia, idza apabila ma ibtalahu rabbuhu Rabbnya Tuhannya menguji kepadanya, fa akramahu ujiannya berupa kesenangan, Allah muliakan dirinya, Allah memuliakannya, wa na'amahu Allah berikan nikmat kepada hamba tersebut, maka hamba itu dia menyangka fayaqulu rabbi akraman, Rabbu memuliakan. Mendapat kebahagiaan, kesenangan dunia, berarti Allah ridho kepada. Ini persangkaannya. Wa amma idza mabtalahu, wa dan amma adapun, idza apabila, ma apa, ibtala menguji hu kepadanya, Allah menguji kepada hamba itu, faqadara lalu Allah tetapkan, Allah batasi atasnya alaihi rizqahu rezekinya, fayaqulu lalu hamba itu sama sangka, dia menyangka Rabbi ahana, Tuhanku menghinakan, rezekiku sempit, berarti Allah tidak suka kepada Allah menghinakan. Di saat rezekinya lapang, Allah
Allah memuliakan. Ini anggapan yang keliru sama sekalian, karena cintanya Allah, ridhonya Allah tidak berkaitan secara mutlak dengan pemberian anugerah kepada seorang hamba. Bisa jadi hamba itu hamba yang beriman, beramal soleh, dilapangkan rezekinya. Bisa juga disempitkan rezekinya sebagai ujian. Bisa juga hamba itu ingkar, berbuat dosa, dilapangkan rezekinya. Bisa juga disempitkan rezekinya. Maka di sini bukan barometernya dunia dan harta, tetapi barometernya iman dan amal soleh. Jika kita beriman dan amal soleh, dilapangkan rezekinya, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Diuji dengan sempitnya rezeki, sabar dan terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu. Demikian sikap seorang yang beriman. Ya, ini insyaallah awal kehasan kita sama sekalian. Kita lihat yang pertama sebelum masuk kepada tafsir Imam Ibnu Katsir. Ya, di sini saya akan sampaikan dari tafsir Aisarut Tafsir ya, terlebih dahulu. Aisarut Tafsir artinya tafsir yang paling ringkas karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Jadi kita masuk ke tafsir Imam Ibnu Katsir. Karena Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala ya, adapun seseorang manusia yang dia itu dalam keadaan musyrik ya, dan kebanyakan manusia demikian, ketika Allah uji dirinya, Allah muliakan dirinya dengan harta, dengan anak, dengan jabatan, Allah beri nikmat dia dengan rezeki-rezeki, dengan khairat, kebaikan-kebaikan dunia, maka Allah SWT di sini hendak mengujinya. Jadi ujian itu ada kalanya berupa kenikmatan, ada kalanya berupa kesenangan, kebahagiaan. Allah hendak menguji apakah dia syukur atau kufur. Lalu hamba itu mufakhir, dia berbangga dan mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan. Buktinya aku hidupkan kelapangan hidup, memberikan dunia, memberikan harta, dan Allah memberikan apa? Kemuliaan kepada Allah, lebihkan aku atas orang lain. Ya. Adapun ketika dia diuji dengan kefakiran, maka dia mengatakan Rabbi ahana, ya Tuhanku menghinakan, Tuhanku menghinakan. Ya, ini kesalahan persepsi dari orang tersebut yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, coba kita lihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di halaman 1558 dari filenya sebelah kiri. Satu halaman dibagi dua ya di cetakan ini. Diberikan judul di sini Al-Ghina wal Faqru Ikhtibar wa laisa min ikramillahi aw ihanatihi lil 'abd. Jadi kekayaan dan kefakiran itu sama sekalian sama-sama bentuk ujian, sama-sama bentuk ujian. Biasanya orang menyangka ujian itu mesti apa? Mesti kesusahan, kesempitan. Ya, ternyata kekayaan, kelapangan hidup, harta dunia itu juga ujian. Ya. Kekayaan maupun kefakiran tidak serta-merta menunjukkan apa? Allah memuliakan atau menghinakan hamba. Karena itu tolak ukurnya. Tapi kalau ukurnya hendaknya hamba itu melihat dirinya, sudahkah dia menjadi insan yang beriman atau sebaliknya, sudahkah dia beramal atau tidak, apakah dia melakukan dosa atau justru dia melanggar aturan Allah Subhanahu. Dari situlah dia akan bisa mengukur kemungkinan dia termasuk dari orang yang diridhoi atau sebaliknya. Dari kadar apa? Kadar iman, takwa dan amal solehnya. Misalnya demikian. Nah, yang lebih tadi masalah dunia itu lebih, artinya anugerah yang Allah berikan. Anugerah sekaligus ujian apa? Misalnya bapak ibu diberikan nikmat berupa harta misalnya, maka harta itu ya nikmat ya juga ujian, amanah. Diberikan jabatan misalnya, ya nikmat ya juga ujian. Diuji dengan kekurangan, kesempitan rezeki, ujian. Ya, ujian sekali. Ya, jadi dua-duanya merupakan apa? Ujian. Ujian
untuk dilihat hamba ini termasuk hamba yang bersyukur ataukah hamba yang kufur. Kata Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala munkiran 'ala al-insan fi i'tiqadihi idza wassa'a Allah ta'ala 'alaihi fil rizqi liyaftabirahu fi dzalik fa ya'taqidu anna dzalika min Allah ikramun lahu. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, Allah Subhanahu wa taala mengingkari seseorang dalam keyakinannya ketika Allah lebih luaskan rezekinya untuk diuji, maka dia menyangka itu menunjukkan Allah memuliakannya. Padahal itu adalah ibtila wa imtihan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil contoh dalam Al-Qur'an misalnya Qarun itu diberikan nikmat berupa apa? Harta yang banyak. Sampai sekalian kunci gudang-gudangnya perbendaharaan hartanya itu yang membawa bukan Qarun tetapi unta-unta. Kunci perbendaharaan harta Qarun yang membawa unta-unta. Sampai kalau kita menemukan harta dalam tanah, kita katakan harta apa? Harta karun. Harta karun. Kalau maksudnya Qarun saking banyaknya hartanya. Tapi sayang sekali hartanya itu tidak membuatnya bersyukur, tapi justru menyombongkan dirinya. Dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada Allah melapangkan rezekinya. Maka di sini jangan sampai seseorang tertipu dengan harta yang Allah anugerahkan. Allah berfirman di ayat yang lain, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka itu menyangka bahwasanya kami berikan kepada mereka berupa harta, berupa anak-anak, yang maksudnya kemuliaan bagi mereka. Nusari'u lahum fil khairat, ya sebetulnya kami segerakan untuk mereka itu kebaikan-kebaikan mereka. Ya maksudnya ini merupakan bentuk apa? Istidraj, bahwa ulur-ulur kepada mereka bermaksiat, durhaka, tapi tetap dilapangkan hidupnya. Ini semata-mata sebagai bentuk istidraj. Pada akhirnya tiba-tiba kematian datang kepada mereka. Jadi tidak menunjukkan Allah ridha, bisa jadi ini justru apa? Merupakan bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Bal la yashurun, tapi mereka tidak merasa. Misalnya sama sekali, misalnya ada orang yang dia itu kembar bermaksiat, dosa, tapi rezekinya lancar, hidupnya penuh dengan kelebihan. Kalau dia merasa apa aku berdosa, apa aku tidak sholat dan seterusnya, dia merasa ini semua kelebihan dunianya, hartanya menunjukkan bahwasanya Allah tidak memberikan hukuman kepadanya. Nah, jangan merasa seperti itu. Ini merupakan bentuk istidraj, diulur-ulur oleh Allah SWT. Kalau dia tidak insaf, bisa jadi kematian datang kepadanya dan dia dalam keadaan tidak siap menghadapi akhiratnya. Orang yang mukmin dia teliti, orang yang mukmin dia awas diri, diuji dengan kebaikan dunia maupun disempitkan dunianya, dia tetap menjadi insan yang beriman, bertakwa, tidak lalai dengan hartanya, jabatannya, pun tidak meninggalkan perintah Allah meskipun diuji dengan kesempitan rezeki. Contoh dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan kelapangan, kerajaan, harta yang banyak, tapi beliau tetap menjadi seorang hamba yang sangat bersyukur, seorang nabi yang diberi oleh Allah, dan beliau mengatakan hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia. Kita lihat Nabi Ayub alaihissalam ketika mendapatkan cobaan rumah sakit, beliau tidak putus asa, dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masanya bertahun-tahun lamanya. Berarti dalam keadaan apapun seorang mukmin selalu berhusnudzan kepada Allah, selalu meningkatkan kualitas iman, takwa dan amal solihnya, baik dilapangkan rezekinya maupun disempitkan rezekinya. Ya, karena ada sebagian orang ketika dilapangkan rezekinya, diberikan jabatan, harta, menjadi jauh dari aksi, jauh dari sholat, jauh dari ibadah. Ada juga sebagian dari mereka ketika diuji dengan kesempitan rezeki, kurangnya rezeki, mereka justru meninggalkan ibadah. Bahkan sebagian dari mereka meninggalkan akidah. Maka ini sesuatu yang sangat miris sekali.
Ya seharusnya seorang muslim ketika diuji dengan lapangnya rezeki, ya tambah syukurnya, tambah ibadah. Ketika diuji dengan kesempitan rezeki, tambah ibadahnya kepada Allah, tambah kesabarannya. Insyaallah demikian. Ya. Wa kadzalika fil janibil akhar idza ibtalahu wa imtahanahu wa dhayyaqa 'alaihi bil rizqi ya'taqidu anna dzalika min Allah ihadatun lahu. Orang tersebut yang keliru persepsinya, dia ketika diuji dengan kesempitan rezeki, dia menyangka Allah menghinakan dirinya. Padahal tidak demikian. Bukan itu tolak ukurnya. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir, yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Jadi Allah itu memberikan harta bisa kepada hamba yang dia cintai, bisa juga kepada hamba yang dia tidak mencintainya. Kita lihat ada orang yang tak beriman, dia berharta. Ada orang yang berbuat dosa, dia juga mendapat harta. Orang yang beriman juga banyak yang berharta. Artinya Allah memberi baik kepada yang dia cintai maupun kepada yang dia tidak cintai. Sebaliknya, kesempitan hidup terkadang Allah ujikan kepada orang yang dia cintai, bisa juga Allah jadikan sebagai takdir bagi orang yang dia tidak cintai. Lapangan maupun kesempitan bisa dialami orang yang beriman maupun tidak beriman, ahli ibadah maupun bukan ahli ibadah. Tapi orang yang beriman memiliki kelebihan, dia pandai mensikapinya dengan syukur dan sabar di saat ujian. Jadi wa innama al-madadu fi dzalika ala taatillah. Jadi yang penting itu sahabat sekalian, bagaimana taatnya kepada Allah dari hamba tersebut pada dua keadaan tadi, saat dilebihkan maupun saat disempitkan rezekinya. Idza kana ghaniyan bi an yashkurallah ala dzalika, kalau dia kaya maka hendaknya dia bersyukur. Bagaimana syukurnya? Pertama, syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Merasa ini adalah anugerah Allah, harta yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan, apa yang dia dapatkan dari kelebihan, fadilah-fadilah ataupun ya, materi yang Allah berikan kepada dunia, ini semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Ya, saat dapat nikmat mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Kalau perlu sujud syukur, ya, untuk syukur kita kepada Allah SWT. Yang ketiga, syukur dengan menggunakan nikmat tersebut dalam rangka kebaikan. Ya, kalau ibu ada harta, gunakan untuk yang baik di antaranya dalam rangka untuk berzakat, berinfak, bersedekah, untuk keperluan kehidupan, apapun yang di situ ada kemanfaatan, insya Allah harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu. Dia diuji dengan jabatan, dia gunakan jabatannya untuk melaksanakan amanah, sehingga dia menggunakan jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika dia diberikan kelebihan dari dunia apapun, dia gunakan itu semua untuk martabatnya. Nah, sebaliknya, ketika dia fakiran, ketika dia diuji dengan kefakiran, dia supir, maka dia bersabar. Ketika diuji dengan kefakiran, hamba itu yasbir, bersabar. Bagaimana bersabarnya sahabat sekalian? Ya, dengan hati dia bersabar, dengan lisan ya, dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, dia tetap bersyukur kepada Allah SWT, dia tetap berupaya untuk dalam ujian tersebut dia dalam keadaan tabah, baik ujiannya harta, kesempitan katanya atau sakit, tetap sabar, tabah, ataupun ujian yang lain. Kadang ujian itu mengenai diri kita, kadang mengenai pasangan kita, kadang mengenai anak kita, kadang mengenai harta kita, bermacam-macam ujian. Dan berbahagialah orang-orang yang bersabar, wa basyiris sabirin, dan bertulilah kabar gembira orang-orang yang alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mereka ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Biasanya ada yang wafat,
dari orang yang kita cintai, seorang muslim, muslimah. Kalau ada sesuatu yang tidak tercapai, qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Kita ingin sesuatu nggak kesampaian, ya qadarullah wa ma syaa. Insya Allah hidup seorang mukmin akan tenang, tidak depresi, tidak stres, tidak pula bingung karena dia tahu kegagalan belum tersampainya tujuannya. Ini semua adalah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmah di baliknya. Qadarullah wa ma syaa. Allah telah mentakdirkan dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Ya, ini cakupannya nanti masuk kepada rukun iman yang ke-6, al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi, iman kepada takdir baiknya maupun buruknya. Yang baiknya ini maksudnya kelapangan, kenikmatan, harta, kesenangan. Khair syarrihi maksudnya keburukan adalah ujian, cobaan, musibah dan sebagainya yang berat-berat. Dan di situ dia iman itu semua adalah dari Allah Subhanahu. Untuk meringankan ujian, diantaranya juga dengan menyadari bahwasanya ujian itu insya Allah tidak seterusnya, tidak selamanya. Dan tidak mungkin orang itu disebutkan terus sepanjang hidup. Pasti ada saat-saat dia senang, ada saat-saat dia diberikan kelapangan. Tidak mungkin orang itu dalam keadaan mulai lahir sampai meninggalnya dalam keadaan penuh dengan ujian terus-menerus, tidak mungkin. Insya Allah tidak. Pasti ada saat-saat senang. Pun demikian orang yang senang tidak mungkin senang terus. Mesti ada saat-saat dia sedih, ada saat-saat dia menangis, ada saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah roda. Roda yang kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang susah. Kadang kita perlu banyak bersyukur, kadang kita perlu banyak bersabar. Karena itu indah kehidupan orang yang beriman yang menghiasi dirinya dengan kedua sifat tersebut, syukur dan sabar. Kita pindah ke halaman selanjutnya. Allah berfirman di ayat selanjutnya, ayat 17, 18, 19, 20. Ini ciri-ciri keadaan orang yang mereka itu salah di dalam memahami, ya. Di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Apa di antara ciri ya perbuatan yang tidak baik yang disebutkan dalam 4 ayat ini? Yang pertama, kalla balla tukrimunal yatim. Kalla sekali-kali tidak. Bal bahkan. La tidaklah. Tukrimuna kalian memuliakan al yatim, anak yatim. Yatim tidak kalian muliakan. Ini ciri yang pertama, golongan yang atau perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam tafsir dari sahabat sekalian. Min syarri ma ya'maluhu al-'abdu fil ma'iyah. Termasuk di antara keburukan apa yang dilakukan seorang hamba dengan hartanya. Di sini ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti 2 jari jemari ini di surga. Beliau mengisyaratkan dengan jari wusta, ya, jari tengahnya dan jari telunjuk beliau. Aku dan orang yang menyantuni, mengayomi anak yatim seperti 2 jari jemari ini di surga. Nah, siapa anak yatim itu sama sekalian? Anak yatim itu anak yang masih belum balik, yang kehilangan ayahnya. Ayahnya sudah wafat, ia masih belum menginjak usia balik, maka dia disebut yatim. Karena dalam Islam itu yang memberikan nafkah itu adalah seorang ayah, kepala rumah tangga. Ketika dia atau ayahnya itu wafat, maka seakan-akan tonggak di rumahnya itu tidak ada yang diberikan nafkah kepada keluarganya. Maka di sini perhatian kita kepada anak yatim tersebut mendapatkan apresiasi dalam agama berupa pahala dan keridhaan Allah serta surga yang Allah sediakan. Oleh
Bagaimana mengayomi atau menyantuni anak yatim sekalian? Di antaranya dengan menanggung kehidupannya. Misalnya ada anak yatim dari kerabat kita, misalnya dari tetangga kita, dari seseorang yang kita ketahui anak tersebut yatim. Kemudian kita ada kelebihan harta, kita menyampaikan kepada keluarganya anak tersebut kalau kita akan menanggung kehidupannya, menafkahinya. Ini termasuk menyantuni anak yatim. Termasuk juga sama sekalian memberikan bantuan kepadanya, memberikan bantuan kepada anak yatim tersebut. Termasuk juga memperhatikan keadaan anak yatim tersebut. Ini semua termasuk makna kafil al-yatim wa ghayomi, menyantuni anak yatim. Berapa jumlahnya tergantung kemampuan kita, tergantung kemampuan kita. Ada salah seorang yang akhirnya itu dia bisa kurang lebih sampai 100 anak yatim yang dia satu. Jadi secara berkala yang diberikan bantuan kepada 100 anak yatim dengan pendataan anak yatim tersebut, kemudian diberikan santunan, maka ini sungguh amal yang sangat luar biasa. Tergantung kelebihan harta yang Allah berikan kepada kita. Maka perhatikan, walaupun hanya satu anak yatim, ini sudah sangat luar biasa. Di mana kita dapatkan anak yatim sama sekalian? Kita perhatikan di sekitar kita. Mungkin yang pertama dari keluarga kita sendiri, kerabat, keluarga terdekat kita, mungkin kanan dan kiri kita, tetangga kita, atau orang lain yang mungkin kita tidak mengenalnya dan kita tahu dia yatim perlu bantuan, kemudian kita membantu mengayominya. Itu juga termasuk kafil yatim, menyantuni anak yatim. Atau berbuat baik ya, kepada anak yatim tersebut, sekali kita mengirimkan makanan, bingkisan makanan, mengundang mereka misalnya, ini juga termasuk amal-amal yang sangat dianjurkan. Ya, di sini ayatnya kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Ya, jadi Islam sekalian agama, selain agama tauhid, agama akidah, agama yang di situ juga diajarkan kepada kita hablum minan nas. Hablum minallah diajarkan, hablum minan nas juga diajarkan. Dalam di ayat ini terdapat prinsip sosial yang sangat luar biasa memperhatikan anak-anak yatim tersebut. Ya, berarti agama kita mengajarkan bersikap empati kepada orang lain. Ya, kan golongan-golongan yang perlu diperhatikan itu dijelaskan dalam agama kita, termasuk anak yatim, termasuk juga fukara, termasuk juga masakin, termasuk juga tangga, termasuk juga ibu sabil, orang yang dalam perjalanan, dan siapapun yang di situ ya, perlu untuk mendapat perhatian khusus dijelaskan dalam agama kita. Ini menunjukkan agama kita agama yang mulia, agama yang mengajarkan segala sendi-sendi kehidupan agar seorang hamba tidak memikirkan hanya dirinya sendiri, tapi juga dia memikirkan orang-orang di sekitarnya. Termasuk di sini segmen yang perlu diperhatikan al-yatim, namanya al-yatama, anak-anak yatim. Nah, kalau sudah dewasa tidak disebut yatim lagi. Sudah balik, sudah besar, tidak disebut yatim lagi. Sama diharapkan setelah dia dewasa bisa mendapatkan penghidupan sendiri. Tapi kalau masih anak-anak belum balik, jadi kriterianya masuk kategori yatim. Ya, balik itu kapan ya sekalian? Ya, kalau sudah mendapatkan salah satu dari tanda-tanda baliknya, ya, di antaranya berdiri basah, bulu di badannya, termasuk juga kalau wanita sudah datang bulan, ya, atau kalau itu tidak ada semua, sudah menginjak usia 15 tahun, ini menginjak usia balik. Sama sekarang itu lebih awal lagi, baliknya anak-anak itu lebih cepat, usia 9, 10 itu biasanya sudah balik. Nah, sama demikian aja sekalian. Bagaimana kita tahunya anak tersebut yatim atau tidak? Ya, yang pertama dari informasi, yang kedua kita mengetahui. Kita mengetahui. Kemudian kita menanyakan, kita tahu. Misalnya dari kerabat kita, berarti kita tahu sendiri. Dari tangga tahu sendiri. Atau dari informasi seseorang masih pulang, atau anak itu dia yatim, dia telah wafat, tapi informasi dari seseorang. Ya, berarti seorang muslim hendaknya peka terhadap lingkungan.
dekat dengan lingkungan, insya Allah ini memudahkan kita dalam beramal soleh. Kalau dekat dengan lingkungan atau keadaan sekitar ini kan memudahkan untuk berinteraksi sekalian, dan memudahkan kita untuk melakukan ajaran-ajaran agama, termasuk di sini mengayomi anak yatim, termasuk juga menghormati tetangga, termasuk juga menyambut tali silaturahim, berbuat baik kepada orang tua, semuanya interaksi. Ya, interaksi ini sangat penting di dalam hidup, dan ini termasuk hablum minanas yang di situ ada maradul kita. Yang kedua, sama sekalian, di antara perbuatan yang tidak baik, wala tahaduna ala ta'amil miskin, ya, kalian tidak saling memberikan makan kepada orang miskin. Kalian tidak saling memberikan makan kepada orang miskin. Ya, tadi anak yatim, sekarang orang miskin yang disoroti di sini sama sekalian. Kalian tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Jelaskan dalam tafsir. Maksudnya la ya'muruna bil ihsani ilal fuqara wal masakin. Ya, mereka itu golongan yang disifati di ayat sebelumnya disebut sama sekalian. Itu mereka tidak berbuat ihsan kepada kaum fuqara maupun kaum masakin. Fuqara itu jamak dari fakir, masakin jamak dari miskin. Ya, jadi ada fakir, ada miskin. Ya, golongan fuqara wal masakin ini mendapat prioritas yang besar dalam agama kita. Sampai-sampai dalam alokasi zakat itu mereka golongan yang pertama dan kedua. Dari 8 asnaf, 1 fuqara, 2 masakin. Ya, siapa orang fakir dan orang miskin itu sama sekalian? Orang yang fakir sama sekalian itu orang yang tidak memiliki sama sekali kebutuhan hidupnya, atau dia sangat-sangat sedikit sekali punya, tapi sangat-sangat sedikit sekali tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya. Orang miskin dia punya, tapi juga tidak cukup. Orang fakir lebih tidak cukup lagi, atau bisa jadi sama sekali tidak cukup. Nah, kedua-duanya ini persamaannya apa? Sama-sama nggak cukup untuk kebutuhan hidupnya. Kalau orang kaya cukup untuk kebutuhan hidupnya, bahkan lebih. Istilah kita mungkin menengah ke atas, itu cukup bahkan lebih. Itu kategorinya bagian. Kalau masakin nggak cukup untuk kebutuhan hidup. Fakir lebih lagi. Karena itu dalam alokasi zakat nomor 1 yang fuqara, nomor 2-nya masakin. Ini golongan yang sangat banyak sama sekalian di sekeliling kita. Maka di sini agama memotivasi kita semua ya untuk tidak mengabaikan golongan fuqara masakin, dan diperintahkan dalam agama kita diantaranya penyaluran zakat, ya, supaya harta itu tidak hanya berputar pada orang-orang aghnia saja, tapi juga dirasakan golongan termasuk fuqara wal masakin. Masuk ada uang infak, ada uang sedekah, ada uang zakatul fitri di akhir Ramadan, itu juga kepada fuqara wal masakin. Ini perlu diperhatikan sekali, fuqara wal masakin. Nah, ya, jadi mereka memberi saja tidak, memberikan nasihat juga tidak. Ya, mereka tidak saling mewasiatkan untuk memberikan makan kepada golongan orang-orang miskin. Ini perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli dan tidak saling memberikan nasihat, apalagi memberikan makan kepada orang miskin. Nah, bagaimana cara kita memberikan atau beramal dalam hal ini sama sekalian? Tadi sudah dijelaskan, diantaranya dengan infak, sedekah, zakat. Infak, sedekah, zakat. Yang kedua, bisa Bapak Ibu sekalian dengan cara berbagi makanan. Berbagi makanan kepada kaum fuqara masakin, misalnya kepada kerabat kita, tetangga kita, atau orang-orang di sekitar kita, atau siapapun yang kita lihat dia dalam keadaan membutuhkan. Bapak Ibu berbagi makanan sangat baik sekali. Saya Bapak Ibu di beberapa bungkus makanan, kemudian Bapak Ibu jalan pakai kendaraan atau dengan jalan kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ini sangat baik sekali, termasuk amal-amal yang insya Allah di situ ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan ini sangat-sangat banyak sekali, jumlahnya melebihi dari golongan aghnia yang dimanapun kita jumpai, dan mereka membutuhkan uluran tangan kita. Dan insya Allah apa yang kita keluarkan tersebut tidak sia-sia, ada
nilai pahala di sisi Allah, dan insya Allah Allah berkahi harta orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, di antara perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'kuluna turata aklal lama. Wa di sini dan ta'kuluna dari kata akala yakulu. Ta'kuluna, kalian memakan at-turata, harta pusaka, harta warisan, aklan, dengan cara makan lama yang mencampur baurkan antara yang halal dan yang batil. Ya, dengan bahasa sederhananya itu dia memakan harta waris tapi dengan cara yang tidak benar. Bukan bagiannya diambil. Misalnya dia merasa punya kekuatan di rumah tersebut dalam keluarganya, lalu yang tidak memiliki kekuatan tadi, mungkin saudarinya atau mungkin masyarakat, diambil semua untuk dirinya, padahal harta warisnya sudah dibagi. Maka ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam agama. Ya, karena itu dalam Islam dirinci begitu detail tentang masalah bagi waris supaya masing-masing mendapatkan bagiannya dengan cara yang benar, dan ini Allah langsung yang membaginya. Ya, dalam Al-Quran dijelaskan ada tentang waris, maka di sini jangan sampai seseorang mencampur adukan antara yang bukan bagiannya dan dari yang pembatilan tersebut dari harta warisan. Baik. Nah, harta waris itu kapan dibagi sama sekalian? Dibaginya itu setelah wafatnya. Jadi setelah wafatnya orang yang wafat dari keluarga tersebut. Misalnya ada seorang suami, ada seorang kaya, wafat dan Allah, ada satu hal diwafatkan. Lalu dia meninggalkan harta benda. Maka harta benda ini sama sekalian yang merupakan kepemilikan dari ayahnya tersebut. Maka di sini yang pertama diselesaikan dahulu apabila ayahnya tersebut mungkin memiliki hutang seumpama. Maka kalau ada hutang diselesaikan. Kalau tidak ada hutang, maka harta pusaka tersebut dibagi kepada ahli waris. Yang membaginya sesuai dengan aturan di dalam Al-Quran yang Allah sendiri yang langsung membaginya. Nah, kalau kita belum memahami sama sekalian atau khawatir keliru, maka kita bisa menanyakan kepada orang yang paham. Ketika akan bagi waris tersebut, yang kita tuliskan seluruh ahli waris. Kemudian kita sebutkan ada yang ditinggalkan sekian dan sekian. Nanti akan dibagi oleh beliaunya yang paham tersebut tentang rincian masing-masingnya. Dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Insya Allah ini akan memudahkan di dalam pembagian harta waris tersebut. Nah, mendapatkan harta waris sama sekalian tidak menunjukkan ketamakan. Ya, jadi karena memang perintah agama. Perintah agama dibagi setelah orang yang wafat tersebut telah wafat. Tidak menunjukkan ketamakan kepada harta, ini menunjukkan apa pembagian. Karena berpindah hartanya dari yang milik dirinya kepada orang-orang yang tinggalkan, yaitu keluarga. Seperti itu sama sekalian. Ya, ini secara khusus di dalam pembahasan fikih ya, dalam bab waris. Jadi yang disoroti di sini penerima waris tapi yang mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, yang mengambil yang bukan miliknya, itu yang dilarang. Yang keempat, yang terakhir di antara yang Allah singgung di sini sekalian, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian memakan, sekali lagi kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan, cinta yang sangat terhadap harta, cinta yang berlebih terhadap harta benda, baik dari jalan yang halal maupun dari jalan yang haram, kata Imam Ibnu Katsir. Jadi orang yang mukmin tidak demikian. Orang yang mukmin dia mencari sumber hidupnya dari jalan yang halal. Yang syubhat, yang sama, tidak jelas dia tinggalkan. Apalagi yang haram. Yang halal dia inginkan, dia cari. Insya Allah dalam halal itu ada keberkahan. Dalam keharaman itu tidak ada keberkahan, dan di situ ada dosa. Jadi carilah dari jalan yang halal, insya Allah rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
tinggal kita mencarinya, berusaha, berikhtiar, berdoa, bertawakal. Adapun kadar berapa rezeki yang kita dapatkan, Allah telah menentukan. Orang yang mukmin dia mencari dari jalan yang halal dan dia gunakan untuk yang baik-baik. Jadi di akhirat kita dari mana mendapatkan atau mana kau belajar. Kalau dia cari dari jalan yang halal, insya Allah dimudahkan. Kalau dia dapat yang tak jelas, kalau yang haram berarti berat pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan sama sekalian, orang yang mukmin itu mencintai harta sekedarnya, tidak terlalu mencintai apa harta. Kalau nggak cinta sama sekali, rasanya berat ya. Kita semua contoh kepada harta, mesti ada kecintaan. Tapi jangan sampai terlalu apa cinta. Kalau terlalu cinta, khawatirnya nanti dia akan apa? Menghitung-hitung hartanya tersebut, tidak ingin kurang sama sekali. Dia tidak mau mengeluarkannya untuk infak, sedekah maupun zakat. Kalau terlalu cinta, nanti dia anggap hartanya itu mengekalkannya. Dia anggap ini segalanya. Akhirnya lupa akhirat. Kalau terlalu cinta kepada harta, nanti dia nggak mau ibadah. Dia orientasinya hanya harta saja. Tapi orang yang beriman tidak demikian. Orang yang beriman sebenarnya cinta pada harta, ibaratnya harta itu di mana? Di tangan, bukan di hati. Ya, hati mesti contoh dari tadi, ibaratnya seperti dia di tangan, bukan di hati. Artinya kecintaan kita kepada harta itu sebenarnya tidak terlalu berlebihan. Orang mungkin menganggap hartanya itu sarana untuk menyampaikannya kepada ridho, sarana mengantarkannya kepada surga. Orang mungkin menganggap hartanya itu satu saat pasti mungkin hartanya yang meninggalkannya, atau mungkin dirinya yang meninggalkan hartanya. Ya, kalau jenazah itu akan dimakamkan, itu yang mengatakannya kan tiga, keluarganya, hartanya, amalannya. Nah, yang kedua kembali, keluarganya kembali, tidak mau menemaninya di alam kubur, hartanya juga tidak mau menemani, dipaksa kembali juga akan hancur, tidak bisa. Juga amalannya, paksakan di bawah di situ hartanya tidak bisa, tidak sah, hancur. Nah, tinggal amal yang bertahan. Amal itulah yang sekali akan menemani. Nah, di antara bentuk amal tadi dari hartanya tadi, ya dulu pernah sedekah, pernah zakat, pernah bantu orang dan seterusnya, itu semua termasuk akan menemaninya di alam kuburnya. Jika sama sekali mengeluarkan harta di jalan Allah, itu seakan-akan kita nabung di akhirat. Zakat, infak, sedekah, termasuk juga nafkah kepada keluarga. Sama sekalian memberikan nafkah kepada keluarga itu berpahala. Kalau tidak ikhlas, insya Allah ada pahala. Ya, bahkan lebih baik daripada seseorang memberikan sedekah kepada seorang miskin, lebih baik daripada dia memerdekakan hamba sahaya, lebih baik daripada dia gunakan ujian fisabilillah, masih lebih besar pahalanya dia memberikan nafkah kepada keluarga. Termasuk juga untuk pemenuhan diri kita, itu juga berpahala. Pemenuhan diri kita untuk kebutuhan kita, makan, minum, kebutuhan pakaian kita, keluarga kita, insya Allah ini semua termasuk berpahala. Karena kewajiban kepala rumah tangga memenuhi sandang dan pangan keluarga. Dirinya sesuai kemampuannya. Kalau ikhlas, lapang jiwa dan jalan yang halal, insya Allah ada nilai pahala. Insya Allah demikian 4 hal yang disebutkan dalam ayat-ayat yang mulia tersebut, yang jangan sampai kita meniru perbuatan-perbuatan. Yang ke-21 ayat yang selanjutnya ini berkaitan dengan kejadian di hari kiamat nanti. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla sekali tidak, idza apabila dukkat digoncangkan. Al-ardu bumi itu dakkan dakka dengan goncangan yang berturut-turut. Berarti di hari kiamat bumi itu akan digoncangkan dengan sekalian dengan goncangan yang sangat kuat, goncangan yang dahsyat berturut-turut, dan ini termasuk al-ahwal al-azimah, kejadian-kejadian besar di hari kiamat nanti.
Untuk apa bumi digoncangkan? Di antaranya muhyidan wa suqiyat, untuk diratakan. Ya, bumi itu diratakan, seluruh bangunan yang ada di muka bumi ini akan hancur, termasuk gunung-gunung yang ada di atasnya akan menjadi pasir atau debu yang berterbangan. Semuanya akan diratakan oleh Allah dan akan digoncang. Ya, kemudian setelah itu, ya, kejadian dan kiamat yang lain, dari surat yang lain, di antaranya langit akan terbelah, bulan atau matahari akan digulung, laut akan ditumpahkan. Kejadian sangat dahsyat, yang sampai-sampai manusia dalam keadaan seperti mabuk padahal dia tidak mabuk. Wanita yang hamil kesuburan, wanita yang sedang memberikan ASI dia tinggalkan anaknya, anak yang lahir dalam keadaan berubah. Kejadian-kejadian yang besar ya di hari kiamat. Kemudian ditandai dengan apa? Tiupan sangkakala malaikat Israfil. Nanti tiupan yang kedua itu akan dibangkitkan manusia dari alam kuburnya menuju ke ardul mahsyar untuk dihisab amal perbuatannya. Nah, ketika itulah saudara sekalian akan terjadi ayat yang berikutnya, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbumu wal malaku, dan para malaikat saffan saffa, dalam keadaan berbaris-baris. Ya, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan Allah Subhanahu wa taala ketika itu akan fasbil qada, memberikan balasan, memutuskan perkara di antara seluruh hamba-hambanya. Nanti manusia akan menunggu ya, saat itu seperti dalam hadis disebutkan dibangkitkannya manusia dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Lalu manusia berdiri menunggu saat dihisab. Menunggunya itu sangat lama, sampai-sampai manusia berinisiatif untuk mendatangi Nabi Adam alaihissalam, lalu Nabi Nuh alaihissalam, lalu Nabi Ibrahim, lalu Nabi Musa, dan Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkenan untuk memberikan syafaat, beliau bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala supaya hisab dipercepat. Setelah itu manusia akan dihisab amalnya sesuai dengan amalnya baik maupun buruknya. Ada yang mendapatkan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, dan ada yang dengan tangan kirinya. Mereka golongan yang merugi. Ketika itu malaikat dalam keadaan bersaf-saf, malaikat yang mulia dalam keadaan bersaf-saf. Nah, syafaat Nabi tersebut sallallahu alaihi wasallam di pada masa tadi disebut syafaat al-uzma, syafaat terbesar. Itu untuk seluruh manusia untuk dipercepat hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya, wajib yauma idzin bi jahannam, dan didatangkanlah di hari itu neraka jahanam. Ya. Neraka jahanam akan didatangkan. Ya, disebutkan dalam hadis neraka jahanam ketika itu memiliki 70.000 tali kendali, 70.000 kendali. Kemudian ditarik oleh malaikat yang banyak, masing-masing kendali ditarik oleh 70.000 malaikat, didatangkan. Ya tadzakar, yauma idzin ya tadzakar, ketika itulah manusia pada hari itu akan ingat, akan sadar. Oh, ternyata benar akhirat, ternyata benar karena yang neraka, ternyata benar apa yang Allah janjikan. Wa anna lahu dzikra, tapi untuk apa dia mengingat di waktu itu? Artinya yang dahulunya ingkar, kufur, nggak percaya, dia menyesal. Dan dahulunya berbuat dosa, dia menyesal. Ketika menyaksikan yang neraka yang didatangkan oleh Allah, neraka yang sangat dahsyat, dan di situ adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia mengatakan, ya qulu ya laitani, aduhai alangkah menyesalnya diriku. Ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya aku mengerjakan amal soleh untuk kehidupan. Coba saya dulu sholat, coba saya dulu ibadah, coba saya dulu beriman. Ini penyesalan yang tidak berguna di akhirat kelak. Jelas dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya. Jadi dia akan ingat terhadap perbuatannya, wa maka aslafahu, apa yang dia lakukan di masa dahulunya di dunia. Wa anna lahu dzikra, dan untuk apa peringatan itu? Peringatan yang dia sadari tersebut tidak bermanfaat. Dia menyesal atas perbuatannya dahulu di dunia berupa kemaksiatan. Kalau memang dia ahli maksiat,
Kalau memang dia ahli taat, maka dia ingin menambah taatnya. Coba saya dulu nambah sholat saya, coba saya dulu nambah infak saudara saya, coba saya dulu lebih rajin baca Quran, ya seperti itu. Jadi yang sudah taat ingin nambah lagi, dan itu tidak mungkin. Yang ahli berbuat dosa, nyesal dengan dosa. Ya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis, seandainya ada seorang hamba itu bersujud semenjak dia lahir sampai dia meninggal, ya, sampai di masa tuanya dalam keadaan taat kepada Allah, dia akan menganggapnya remeh di hari kiamat. Ya, maksudnya dia menganggap belum apa-apa perbuatannya. Maka dari lahir sampai meninggal itu ibadah terus, apalagi yang dia tidak ibadah kepada Allah SWT. Ayat selanjutnya, fayauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'dzibu wathaqahu ahad. Tidak ada yang mengikat seperti ikatannya. Artinya azab Allah begitu besar, tidak ada yang mengazab seperti azabnya, dan ikatan seperti ikatannya. Di bagian akhir Allah menyebutkan keadaan golongan yang beruntung. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwanya orang yang beriman dan beramal soleh. Irji'i, kembalilah engkau ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan ridho, mardiyah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surga. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bagian akhir dari tafsir surah Al-Fajr, dia menjelaskan wadkhuli jannati, ya, jadi ucapan tersebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu diucapkan yang pertama ketika orang mukmin itu akan wafat, indal ihtibar, diucapkan oleh siapa? Malaikat rahmat kepadanya. Yang kedua, di hari kiamat disampaikan juga kepada hamba yang beriman tersebut supaya dia terhibur hatinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Demikian pula para malaikat memberikan kabar gembira kepadanya, kepada orang yang beriman tadi, termasuk ketika dia bangkit dari alam kuburnya, diberikan kabar gembira. Ya. Mudah-mudahan dari tafsir ringkasnya surah Al-Fajr ini sekalian memberikan tambahan wazanah ilmu kepada kita dalam Al-Quran, khusus surah Al-Fajr ini, yang mana dalam surah Al-Fajr ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Di bagian awal-awalnya Allah berfirman, bersumpah dengan Al-Fajr, bersumpah dengan waktu subuh, bersumpah dengan waktu 10 hari, dan salah satu tafsir terkuatnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan yang benar dan yang ganjil, Allah bersumpah dengan malam apabila telah berlalu. Kemudian di bagian tengahnya Allah jelaskan keadaan kaum-kaum terdahulu yang durhaka, di antaranya adalah kaum Tsamud, termasuk juga Fir'aun dan balantaranya. Kemudian di bagian tengah juga Allah jelaskan keadaan manusia ketika diuji, baik kesenangan maupun kesempitan. Kemudian ciri-ciri perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah ada 4, ayat 17 sampai 20. Kemudian keadaan di hari kiamat, dan yang terakhir keadaan orang-orang yang berbahagia, ayat 27 sampai 31-nya. Mudah-mudahan dengan renungan singkat pada hari ini sekalian menambah keimanan kita dan persiapan kita untuk menghadapi hari esok, hari akhirat, dan semoga Allah kuatkan kita istiqomahkan kita di atas iman, amal soleh sampai akhir hayat kita nanti. Semoga kita beruntung dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian, mengingat waktu, saya kembalikan kepada Abu. Terima kasih atas tafsir surat Al-Fajr ini sudah selesai. Silakan para jamaah yang mau bertanya. Anak kecil yang ditinggal orang tuanya laki-laki
Tinggal ini bukan mati orang tuanya, tidak kembali lagi. Artinya anak ini kayak diurus, artinya diurus oleh kakeknya. Apa anak ini bisa dikatakan anaknya dan kakeknya apa mendapat berarti lagi kedua juga ya di luar materi. Apa dibenarkan sholat tahiyatul masjid di luar masjid, di halaman atau di teras, sedang masjidnya kosong? Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya buka sebentar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, yang saya ketahui anak yatim itu anak yang ayahnya telah wafat. Adapun yang masih ada ayahnya namun tidak bersamanya, artian bukan karena sebab wafat, yang wallahu a'lam bishawab, saya belum berani menjawab. Tapi yang jelas kalau memang dia dalam kondisi membutuhkan anak tersebut bantuan sekalian, maka masuk dalam kategori al-fuqara atau al-masakin. Ya, kemudian kakeknya tersebut yang mudah-mudahan termasuk amal yang baik yang memperhatikan, kemudian juga menyantuni yang cucunya tersebut yang sudah tidak bersama ayahnya kembali. Di sini saya tidak tahu sebabnya, memang masih memungkinkan untuk kembali sama sekalian, maka mudah-mudahan bisa kembali lagi ayahnya tersebut pada ibu dari anak yang tersebut yang bisa memungkinkan kembali dan rujuk. Ada yang belum, maka kakeknya tersebut dan ayahnya tersebut, kakeknya memberi perhatian, ini juga termasuk amal kebajikan. Yang kedua tentang sholat tahiyatul masjid, kalau memang halamannya masih termasuk area masjid, maka insya Allah termasuk masjid. Seperti yang di hadapan pintu kita, di belakang pintu kita ini masih masjid halaman. Tapi idealnya kalau masjidnya terbuka, kalau kabelnya dia masuk ke dalam untuk sholat tahiyatul masjid. Masjid terbuka dia masuk ke dalam. Untuk apalagi mendapatkan soft yang pertama, ya laki-laki kan dianjurkan untuk mendapatkan soft yang awal. Salam juga. Iya, silakan. Di peraturan sosial
cara itu panti asuhan yang ingin mencapai predikat aplikasi A itu juga anak asuhnya yang di luar asrama yang satu itu orang itu harus lebih banyak. Artinya sebenarnya kayak ada apa? Artinya itu sebaiknya itu bagi orang tuanya daripada asramakan. Jadi kalau kita mau mencapai akreditasi A itu harus anak asuhnya lebih di non asrama, bisa di rumah atau lebih banyak daripada yang di asrama. Itu mungkin maksudnya apa memang seperti itu dalam Islam itu lebih baik ayatnya itu disalin di rumah atau di asrama. Pertama itu, kedua tentang batas usia yatim itu yang jangan besar kan balik. Jadi panti asuhan itu kan kita antar sampai A, umumnya sudah menjadi balik. Bagaimana Ustaz kalau kita sumbang pada padahal kita proposal kita atau pengajuan kita itu tetap dengan istilah yatim misalnya, itu apakah nanti nggak ada masalah bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Purnomo atas penyampaiannya. Ya, tentang anak yatim tersebut, apakah anak yatim tadi idealnya ada asrama tersendiri ataukah di keluarganya? Ya, dilihat kemaslahatannya. Kalau memang masih ada keluarganya, Allah bersama lebih baik bersama keluarganya. Tapi ada kalanya anak yatim itu nggak ada siapa-siapa lagi sekalian. Di sini ada prioritasnya di situ untuk diasramakan. Khawatirnya kalau tidak, mungkin dia akan terambil oleh pihak lain, agama yang lain, apa itu kan? Khawatirnya sama sekali akan dia kena di situ. Nah, di sini tidak mengapa kita asramakan dengan persetujuan dirinya atau keluarganya. Atau seandainya ada keluarga, kemudian keluarga mengasramakan dengan tujuan karena ini lebih terbina dengan baik, insya Allah juga tidak mengapa. Saya belum mengetahui secara khusus ya tentang hal ini, apakah harus di keluarganya diasramakan. Saya kira asrama atau yayasan ya yatim piatu insya Allah satu inisiatif yang baik ya maksudnya untuk lebih mengayomi mereka. Tapi kalau seandainya ada di keluarganya ya yatim, ya maka di sini dia kategorinya juga yatim. Saya kemarin pernah ketemu anak salah satu anak yaitu di daerah saya, yatimnya di Najib ya di Sudut. Karena itu jalan pulang dari SD. Terus saya tanya, kamu enggak sama diantar ayahmu? Ayah saya sudah wafat. Enggak diantar ibumu? Saya juga wafat tuh. Ternyata ya kesian sekali waktu nanya. Ternyata orang tuanya sudah ya dia di keluarganya itu bersama sepertinya dari kakek atau neneknya. Masih ada ya. Mungkin ada pertimbangan lain yang mengasramakan. Ada pertimbangan di situ mungkin ada lebih apa namanya mungkin pembinaan, pendidikan secara agama dan sebagainya. Atau mungkin dia sudah tidak punya keluarga. Yang pertama, yang kedua tadi yang masa tentang ya, oh ya tentang ya. Jadi kan kategorinya sampai balik. Kalau sudah balik maka tidak disebut yatim lagi. Nah, masalahnya kalau kita punya yayasan atau lembaga yang di situ lebih kepada anak yatim, kemudian kita ada program lain misalnya, ya, kita program lain misalnya selanjutnya aja sampai ada program jenjang ke sekolah SD misalnya ada SMP, ada SMA-nya supaya lebih terkoordinir pendidikannya dan sebagainya. Sementara kita butuh apa? Ya butuh sini mas kalian, karena kita nggak bisa nanggung sendiri, tidak semua dari pemerintah. Maka di sini dalam pengajuan dana itu tuliskan saja di lembaga kami, yayasan kami ada sekian anak-anak yatim, ada juga anak-anak binaan.
di program jenjang ini dan ini misalnya. Sama dapat dengan terus terang seperti ini sama sekali. Artinya kita tidak mengeneralkan semuanya yatim, ada juga jenjang lanjutan yang mereka juga butuh apa? Keadilan. Nah, mungkin masuknya nanti ke arah yang dibuat oleh rumah sakit 8 asnaf. Dan juga mereka perlu apa? Aduan dan sebagainya. Jadi alokasi zakat itu tidak ada. Kalau rumah sakit, walaupun anak rabu, wakil riqab, wal-gharimin, fisabilillah, wabun sabil, 8 golongan. Demikian. Jadi saya sarankan disampaikan terus terang dalam surat tersebut. Insyaallah saya yakin mereka banyak memberikan support dan dukungan, apalagi tujuannya baik. Dan insyaallah disampaikan dalam proposal tersebut kegiatan yang ada, pembinaannya, kemudian juga materi-materi dan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, pada biasanya kita memberi uang jajan pada anak yatim setiap bulan. Kemudian ibunya itu nikah lagi dan suaminya itu ya cukuplah. Apakah bantuan kita itu berhenti atau terus? Yang pertama. Yang kedua, uang pensiun tapi janda, maksudnya pensiun dari suami itu termasuk harta peninggalan atau harta, maksudnya uang pensiun itu kemudian anak-anaknya sudah nikah semuanya, apakah bisa uang itu dipakai sendiri? Yang pertama tadi anaknya bersama orang tuanya. Anaknya yang ibunya nikah lagi, Lalu bersama ibunya lalu tadi. suaminya itu cukup gitu, apakah kita itu berhenti atau terus untuk anaknya? Ya. Kalau saran saya bisa dialihkan ke yang lain. Ya, berarti bukan berarti kita berhenti membantu, tapi kita alokasikan kepada anak yang lain yang mungkin lebih membutuhkan. Dengan pertimbangan anak tersebut ya sudah insya Allah mendapat kecukupan dari ayah sambungnya tersebut. Demikian insya Allah. Demikian jadi bisa tercukupi, bisa dialihkan ke anak yatim yang lain. Kedua, ibu anak pensiunan. Pensiunan itu apakah termasuk harta peninggalan? Insya Allah ini untuk kebutuhan ibu sendiri. Ya, apa ya? Karena sifatnya kan bulanan seperti dari pensiunan. Insya Allah untuk kecukupan ibu sendiri. Yang dibagi tersebut yang ada pada yang ditinggal oleh beliaunya yang telah wafat. Bisa beliau wafat, apa harta peninggalannya itu yang dibagikan. Apa harta peninggalan orang yang wafat itu, kalau nggak ada ya nggak ada yang dibagi. Kalau dia punya peninggalan dan jelas kepemilikannya, berarti itu yang dibagi. Dibagi kepada siapa? Kepada ahli warisnya. Berapa pembagiannya sesuai dengan masing-masingnya. Seperti itu. Tapi kalau uang pensiun itu bisa dipakai sendiri ya Pak? Oke, insya Allah demikian. Terima kasih. Sebenarnya sebelum waktunya, Ustaz ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah banyak ilmu yang kita dapatkan. Insya Allah akan materinya pada bulan urusan tarsib oleh Ustaz Syarifullah. Kemudian kita bisa hadir bersama keluarga dan saudara. Mari kita tutup dengan balik majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.